tahta, kekuasaan, bahkan menghalalkan segala cara. Yang ada sekarang begitu. Menghalalkan segala cara kok untuk harta, tahta. Padahal mereka beragama, berarti agamanya KTP tok, KTP. Ya, dilakukan, disumpah di atas kitab suci, ya dilakukan juga itu pelanggaran-pelanggaran semacam itu. Berarti orang ini gak sadar gitu. Ya. Oke. Menyembah marang Gusti Allah, ojo manembah selain Gusti Allah. Kedua, ojo pek pinek darbe ing liyan. Oh, mencuri lah ya. Jangan mengambil kepunyaan orang lain. Korupsi lah ya. Korupsi. Iya. Mulai anak SD, mulai nggawa setip bukan punyanya dia. Iya. Anakku sering pensilnya hilang, udah dikasih nama, ini hilang. Tetap hilang ya. Tetap dibiarin. Sesuatu karakter yang tidak jujur dibiarin, dia menganggap itu biasa, Mas. Gitu. Kalau orang berani korupsi sekian miliar, gimana pendidikan dari kecilnya dia? Kalau kita dididik, saya dulu kalau dididik orang tua saya, misalnya disuruh beli itu, emang sengaja tuh didikan itu, Mas. Oh iya. Dididik emang. Ayo coba ke anak-anak kita. Ayo kamu belanja ini gitu misalnya. Kembaliannya mana? Itu dididik. Meskipun kembaliannya 500 perak, balikin. Kalau ibu saya gitu tuh. Masih selawe, balik no. Perkara aku mari ngono ngekei kon 2000, itu urusannya beda. Iya. Itu budaya karena ya. Nanti jadi karakter. Ya, itu pendidikannya akan menjadi karakter. Jadi kita tuh nggak lihat duit itu tuh nggak gelap, nggak silau gitu loh. Ya, itu pendidikan, Mas. Itu harus dilakukan. Nah, sekarang ini banyak orang tua yang harus bekerja. Anak-anak di bawah pengasuhan siapa? Pengawasan siapa? Di sekolah pun tidak diawasi dengan benar. Iya. Harusnya di sekolah misalnya didirikan misalnya pusat guru piket. Anak-anak nanti kalau ada yang nemuin setipnya bukan punya kamu, serahkan ke guru piket ya. Kan bisa dibangun sistem gitu. Itu kayaknya nggak ada. Nggak ada. Kalau yang hilang lapor ya ke guru piket. Jadi nanti ini dipertemukan. Anak-anak dibiarkan menjalankan suatu sistem yang apa adanya gitu ya, jujur aja gitu. Lek nemu ya balik no, lek hilang ngomong no. Nggak dibiarin. Pendidikan kita ini bagaimana gitu tentang karakter. Makanya kan Mas aku tadi kan udah ngomong nih. Sekarang mulai luntur ya pendidikan. Dari mana harus kita mulai? Dari mana kira-kira? Dari mulai kecil. Yang kayak ngono-ngono aku mau, itu hilang loh, Mas. Apakah agama bisa mendidik? Apakah agama gagal? Apakah sekolah juga gagal? Kan kita harus realistis melihat ini. Lagi nggak tahu merasa salah, Mas. Ya gak bakalan benar. Ketika kita tidak pernah merasa salah, kita tidak akan menjadi benar. Apakah nilai-nilai ini bisa diaplikasikan ke dalam kurikulum? Kan jangan pendidikan ya, budaya. Apakah bisa dimasukkan ke kurikulum? Dari hasil riset kita, titen-titen kita, ya kan, harusnya bisa dibikinkan kurikulum yang efektif. Iya. Gitu, yang efektif, gitu loh. Nah, kemudian yang menjalankan para guru ini juga adalah orang-orang yang memang berkesadaran. Terdidik budaya itu juga. Betul. Jadi disiplinnya sama. Betul. Guru zaman dulu sama guru yang zaman sekarang udah beda banget. Iya. Ya kan? Sekarang kayak kasusnya contoh, guru agak keras. Ya memang nggak boleh dengan keras sih mendidik anak-anak. Ya, ada BK. Tapi seorang guru punya nggak tanggung jawab? Iso digugulan, iso ditiru. Itu kan guru. Sekarang bukan guru, mentor. Mentor ya, hanya mengajar ya, tidak mendidik ya. Oke, nanti kita bahas itu ya. Waktunya berapa menit sih ini? Tak selesaikan dulu ini deh. Boleh. Oke, yang tadi kan ojo pek pinek darbe ing liyan. Ketiga, ojo ngrusak peranatane negara. Apa Mas? Misalnya melanggar hukum. Wes, aku lihat di desa ya, di ibu-ibu ngajar. Bu, ibu-ibu kan nyapu tuh, daun dimasukkan ke got. Nanti kalau banjir siapa yang disalahin? Jawabannya apa? Pemerintah. Dia enggak kamu yang berbuat konseng nandur. Kambing hitam. Iya. Kita dididik untuk mencari kambing hitam. Jangan salah, kita harus teliti melihat pendidikan yang ada di sini.
Waduh, sedetail itu ya. Wah, Waduh, 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 ya waduh. saya merinding ini. Saya ini harus ada revolusi mental. Kemarin yang katanya ada revolusi mental, mana ya revolusi Ternyata nggak mentalnya? ada ya. Kagak ada, nggak punya kurikulumnya, nggak punya metodenya, kan begitu Mas? Kalau Betul. coba kalau kita ini diajak mikirin. Nah, moga-moga podcast ini Iya, bisa iya, nyampe kemana-mana dan akhirnya, ayo kita bersama-sama. Kita tuh bukan nyari duit di sini, iya. keprihatinan aja Mas. Ini pertanyaan saya hubungannya dengan itu. Apakah kurikulum ini seandainya Bude bisa bikin, apakah bisa pemerintah kita gandeng untuk mewujudkan ini? Walaupun itu tidak diterapkan di sekolah negeri, di swasta kan juga bisa. Apakah masuk akal itu nantinya? Sangat masuk akal. Nah, kemarin ada juga dari UB, Unbra, seorang dosen yang sangat-sangat juga tertarik dengan ini. Apa kita nggak bisa masukin ini dijadikan kurikulum? Iya, keren itu. Ya kan? Jadi orang kalau belajar wayang, belajar batik itu benar-benar dalam, bukan kulit. Dalamnya piye? Belajar dalam tuh sebenarnya belajar dalamnya kita sendiri itu loh. Iya, Kita tuh jarang loh Mas diajarkan untuk masuk ke dalam. Kita kan selalu di apa ya? Dididik untuk melihat keluar. Jadi hedon lah, jadi konsumtif lah. Iya. Selfie lah. Iya. Ya nggak apa-apa sih selfie. Tetapi menjadi hidup yang sederhana itu menjadi sesuatu yang jauh dari sejatinya kita sebagai manusia. Itu ngomong ngono kuku jeru banget Mas. Iya. Tak terus iki. Iya, Tadi peranatane negara ya, ojo ngrusak peranatane negara ya. Lalu lintas. Jujur aja nang awake dhewe, aku nglanggar lalu lintas. Langgar. Iya kan, merah berarti berani, berarti wes, ngono. Hijau berarti santai. Kadang nyelip kok kiri, peraturannya nggak ada tuh. Salah tafsir ya. Menjadi kebiasaan, menjadi budaya. Nah ini tak jelasin artinya budaya, oke? Ojo ngrusak peranatane negara, oke, termasuk di dalam korupsi, ya. Terus kemudian kelima, ojo mangan sing rusak rogo. Apa itu? Wah, iya. Mangan sing rusak rogo misalnya apa? Oke, narkoba, jelas kewolo-wolo narkoba. Tapi misalnya wongnya diabetes, misalnya dia punya penyakit ini, janganlah kau masukkan sesuatu yang berlebihan di dalam ragamu. Kenapa? Karena raga ini adalah tempat kita berkarya. Iya. Persentasenya harus pas gitu ya. Harus tahu tentang raga ini. Ono kenalilah dirimu maka engkau akan mengenali Tuhanmu. Tuhanmu adalah sedekat nadi lehermu. Ajarane wong Jawa, Gusti Allah kono ning jeromu, bagus sing ati. Berarti kan kita adalah percikan dari Sang Maha Sumber. Sang Maha Sumber ini memercik dari kita, kemudian berkarya. Lah terus kini ngerusak rogone mbek mangan sak karepe. Ya kan? Terus luar biasa pemerintah kita ini menghalalkan, menyuruh menghalalkan, termasuk batik itu udah halal. Aku juga bingung apanya yang dihalalkan gitu. Itu sebuah pertanyaan nih. Banyak makanan-makanan kita yang ternyata itu haram Mas. Misalnya pengawet, pewarna buatan yang nggak baik untuk kesehatan. Dan itu terbukti loh sekarang. Anak-anak muda kita ginjalnya sudah rusak dan harus cuci darah. Itu yang harus diharamkan. Bukan perkara babi sing haram. Iki sing halal yang kayak gini nih hilang dari kecermatan mereka. Iya. Harusnya yang merumuskan pemerintah juga gandeng lah ya. Untuk meneliti efek penghancur ini loh, makanan-makanan ini loh. Sekarang kalau semua untuk menghalalkan aja dengan uang aja beres, lewatlah hal-hal yang buruk ini. Karena dengan duit semuanya beres. Karena apa? Tuhannya adalah duit. Nyambung nggak nih? Waduh. Agak nyambung ya? Iya, nyambung. Nyambung dikit ya. Moga-moga nyambung ya semuanya ya? Iya. Aduh, pelajaran tinggi. Dalam. Wah. Harus dalam ya? Harus dalam. Rungokno tok ambek wirid lah iso. Enggak usah dipikir. Enggak usah metu dhewe deh. Iya. Oke, tadi ojo ngrusak ojo mangan sing rusak rogo. Antara itu ya, karena raga ini tempat kita berkarya. Ya kalau kita sakit masa enak sih Mas, mau mangan gak enak, kata berkarya gak enak. Intinya dirawat lah ya raga. Intinya raganya dirawat. Ajaran Jawa tuh lengkap banget untuk itu. Kapan-kapan aja ya ngobrolnya. Iya, siap. Terus yang terakhir aja adalah ojo cecongkrahan,
rukun lan welas asih mring sak podo-podo. Ojo congkran itu apa, Mas? Congkran. Itu apa itu? Berantem. Oh, geger, cekcok Ojo lah. Cekcok. gegeran. Rukuno. Welas asih mring sak podo-podo. Saya rasa ini kan cocok sebenarnya dengan ajaran-ajaran kehidupan, ajaran agama. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya matching semua lah ya. Harusnya matching. Karena nilai-nilai alam tadi mungkin ya. Ya, dipraktekkan nggak? Iya, iya. Kalau keluarga ini melakukan ini, Mas, maka 5 kelopak terakhir ini adalah Pancasila akan hidup di dalam keluarga ini. Oposisi sakti ini Pancasila. Saya akan jelaskan dengan sangat sederhana. Terus gak usah melip-melip lek Pancasila. 1, apa Mas? Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Iya, Maha iya, Esa, bukan bertuhan. Ya, bukan Beda bertuhan. ya. Beda. Bedanya apa? Takono meta. Ya, meta. Oh, ya. meta. Iya. Takono wis ono datane gak jelas ketahuan ya. Siap. Poin-poin aja nih berarti. Poin aja. Ketuhanan yang Maha Esa berarti kita tunduk kepada hukum semesta. Mau beragama apa tidak? Mau kamu bertuhan apa tidak? Teis, ateis. Kamu mau percaya adanya Tuhan apa tidak? Hukum ini mutlak bagi semua. Salah satu hukumnya yang sangat-sangat dekat dengan kita adalah hukum sebab akibat. Sebab engkau menanam, akibatnya engkau akan menuai. Bener nggak Mas? Iya. Laboratoriumnya ada di alam kita. Aku nandur pelem siji dadine sak wit wakeh. Sekarang sederhana, gak usah cerdas-cerdas amat. Nandur api apa nandur elek, Mas? Nandur api? Nandur api dong. Karena akan berbuah baik. Sehingga ketika kita melakukan satu niat tok niatnya kudu api rek. Ya kan? Niat api, omongan api, perilaku api, pikiran api. Maka akan menghasilkan sesuatu yang baik. Itu hukum mutlak. Itu gak usah janji-janji dari siapa gitu. Wes iku yo ngencane ngono gitu. Memang ada. Alam semesta ya. Alam semesta. Istilahnya anggukan universal ya itu ya. Ya. Dan kita bagian dari alam. Orang Jawa mengatakan ini jagat cilik, alam jagat gede. Orang Barat mengatakan mikrokosmos, makrokosmos. Dasarnya dari ajaran Jawa, bagaimana harmoni antara jagat cilik dan jagat ageng. Dasar itu yang menghasilkan ritual kemudian. Nah, luar biasa leluhur kita tuh dialogik, Mas. Wong Barat baru ngomong, dia wis ngomong ratusan tahun lalu. Tapi nilai-nilai keren ini belum tersampaikan dengan baik ya ke generasi. Ya. Kok ngaku aja baru tahu gitu loh. Iya, moga-moga ini sudah bukan suatu yang kebetulan. Alam mempertemukan kita ya. Memang sudah harus waktunya, Mas. Iya. Launching. Nah, penjenengan kan agung. Nang ninggung. Ayo. Tenang hening agung. Kita menuju ke agungan. Keren yo, tipe aja jenengku. Oh, keren banget tergantung misimu. Iya, kayak wongnya lah, kayak wongnya keren ini lah. Membawa ini akan menunjukkan keagungan. Iya. Tanpa disadari Mas Agung ini menyerap banyak informasi yang akan menuju ke agung itu tadi. Ayo. Loh, kok tahu? Ojo percaya titenai. Oke, aja cecongkrahan. Ketuhanan yang Maha Esa. Kalau orang tunduk kepada hukum itu, maka akan lahir sifat atau karakternya di sila kedua. Sila kedua apa, Mas? Sampai ke apal ini. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Loh, itu nada-nada lawas ini harus. Betul kan? Sifatnya akan gitu. Dia akan hati-hati nggak memperlakukan orang? Wah, pasti. Dia akan nyolong duit rakyat nggak? Kira-kira. Ada kemanusiaan nggak di situ? Sifat. Iya. Dia akan adil nggak? Enggak. Nggak adil kan? Beradab nggak akhirnya? Enggak. Biadab kan? Iya. Karena dia nggak percaya adanya ketuhanan yang Maha Esa, nggak percaya akan hukum itu. Akhirnya dia itu ngomong agama tuh. Agama KTP ini. Memahami ketuhanan semesta nggak? Ajaran di wong Jawa senelangno. Makanya Pancasila itu keren dan universal. Maka orang-orang di sila kedua itu melakukan yang ketiga nih. Ketiga apa? Persatuan Indonesia. Bersatulah mereka. Di dalam keluarga, bersatulah di keluarga nih yang sudah wataknya kayak gini nih. Iya. Ngapain nih bersatu nih? Nih ngomongnya keluarga ya? Iya. Kak ngomongin Indonesia disik, gedean. Iya. Keluarga disik. Dengan cilik lah. Cilik. Ketiga persatuan keluarga lah.
Keempat, ngapain bersatu? Kerakyatan yang dipimpin oleh musyawarah ya, musyawarah mufakat. Musyawarah ya. Keluarga, di dalam keluargamu Mas, Sila kalau keempat. ada apa-apa, ayo duduk bareng yuk, kita musyawarahkan. Dalam hikmat dan kebijaksanaan. Hikmat, orang berhikmat, itu yang sudah punya ilmu dan pengetahuan, berpengalaman. Dia punya hikmatnya. Oh aku belajar iki, oh hikmahnya. Iya, iya, literasi tinggi ya. Ya, dan kebijaksanaan. Dia akan lebih bijaksana melihat sesuatu. Dia akan bisa menerima yang lainnya sedang berproses. Gak sibuk menilai, menghakimi, menghukum. Oh ya, arekku cik berproses. Itu kebijaksanaan. Ya. Ngapain mereka berkumpul, Mas Agung? Di keluarga, bermusyawarah, mufakat dalam hikmat dan kebijaksanaan. Untuk apa? Keadilan. Iya, sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagi seluruh keluargamu adil, ditampung kabeh. Kalau keluarga ini melakukan ini, maka keluarga ini membentuk masyarakat. Masyarakat membentuk bangsa. Dimulai dari siapa? Iya, iya. Dari keluarga kita. Putaran kecil ya. Putaran kecil. Sampai besar ya. Ya. Harusnya nilai-nilai ini sudah tersampaikan ya, terutama ke pejabat. Gimana itu? Soalnya itu mang koruptor berarti kan sangat menghina Pancasila ya, kalau dari nilai-nilai tadi. Loh, ada nggak? Ada loh undang-undang penistaan Pancasila, Mas. Ada, Mas. Penistaan Pancasila dan kebinekaan. Itu secara verbal apa perbuatan? Ada undang-undang. Ya di undang-undang itu apa? Verbal atau perbuatan? Sekarang gini ya, mohon maaf ya. Mohon maaf ya. Ada satu warga yang menolak pendirian rumah ibadah kaum minoritas di negeri ini. Itu bagi saya itu ada undang-undangnya saja nih. Penistaan itu kepada Pancasila dan kebinekaan. Gak paham berarti deh bahwa kita adalah masyarakat yang berbineka. Lintas sara, suku, agama, dan ras. Dan itu sudah dirumuskan di dalam Pancasila yang menaungi keanekaragaman itu. Gak ngerti deh berarti. Oh jadi seneni. Ayo lu bareng ya dek. Nah, ngopi dulu. Iya. Sambil ngobrol. Waduh, menteri ini kayak budaya ini enak ya. Ngeluh aku tadi menteri. Menteri Pendidikan nih kayak. Waduh, jadi tim suksesi aku sekarang. Oh no, sampean iki Mas. Iya. Ya udah itu tadi namanya adiluhung. Itulah yang membuat saya sekarang dan teman-teman ini semua terima kasih banyak. Ayo kita populerkan. Nah, sambil nyanting batik. Nyanting namanya ya. Nyanting batik itu ada proses, Mas. Batik itu adalah kababar ing titik. Makanya gagal untuk direbut Malaysia. Karena Malaysia bahasanya bukan bahasa Jawa. Kababar ing titik. Dari titik dibabar gitu. Suatu seni melukis di atas kain dengan perintang malam panas. Itu batik. Batik itu ono batik tulis, batik cap. Hanya ada dua. Batik cap itu printing. Pakai cap bukan? Bukan. Printing itu beda. Oh, printing bukan batik. Oh. Ya, printing bukan batik. Yang diakui UNESCO bukan motifnya. Tapi proses pembuatannya. Proses pembuatannya. Oh. Kenapa? Di dalam proses membuat batik itu ada yang dilatih. Apa itu yang dilatih? IQ, kecerdasan intelektual, EQ, kecerdasan emosional, dan SQ, kecerdasan spiritual. Kemudian melatih problem solving. Bagaimana seseorang ketika menemukan masalah di dalam selembar kain, dia akan bisa mengatasinya. Itu merangsang problem solving ya? Problem solving dilatih. Nanti belajar ojo percaya mbak aku, Mbak oh siap kan pelukis. Iya, Ayo. Siap. Wah, tantangan nih bagi pelukis sih. Oke. Ya. Ya. Terus hubungan dengan batiknya Adilung ini, apakah ini sudah sorry. Sebentar. Sama satu lagi berpikir out of the box di dalam proses batik. Oh, out of the box. Ya, keluar dari otak kanan ya. Ya. Ya wes, itu batik. Saya membatik sekarang sambil mengajar. Oke. Kira-kira Mas. Ini ada hubungannya dengan adiluhung. Apakah sudah dipatenkan untuk adiluhung ini? Kayak hak cipta. Puji Gusti sudah kami patenkan. Sudah. Ada 5 adiluhung, paripurna, renggo, trisila. Semuanya diambil dari aksesoris Candidus Prasna Paramita.
Tapi kami sedang mempopulerkan satu yang adiluhung yang Adiluhung. punya wawasan kebangsaan. Oh, sudah ya? Dan sudah launching? Sudah diajukan. Wah, berarti tidak ada kekhawatiran untuk dijebak? Oh ya, tidak ada. Seandainya ada orang yang bikin harus izin, atau gimana? Ya, jadi kami tergabung dalam yang namanya Wangsa Singasari. Ya, kalau mau ikut mengedarkan itu, ayo gabung ke kelompok kami namanya Wangsa Singasari. Wangsa itu suatu kaum, Singasari itu adalah nama kerajaan besar di Malang. Oh, ini komunitas? Ya, ini sebuah komunitas. Komunitas. Nah, tidak hanya batik sebenarnya, tapi motif-motif ini bisa diedarkan melalui antara lain batik tulis, kemudian mungkin bisa cap, bisa juga ukir, ya. Oh iya. Ini bisa. Seandainya teman-teman pembatik kan tidak semua tahu tentang kebudayaan ini. Kalau ingin gabung ke Singosari, monggo. Gimana? Caranya gimana? Bisa hubungi saya. Oh ya, di Instagram juga ada. Instagram ada Rumah Seni Budaya Singasari. Rumah Seni Budaya. Facebook juga ada Rumah Seni Budaya Singasari. YouTube belum. Oh ya, Rumah Seni Budaya Singasari ya. Atau nomor WA. Oh, nomor WA. Nomor admin. Atau bisa hubungi kita ya nanti. Oh ya. Nanti kita bantu untuk siap. Sana, ya. Anda juga, Mas Agung. Siap. Dengan juga. Ayo kita bersama-sama. Siap. Berangkat untuk memberikan pendidikan budi pekerti luhur, terutama pada generasi muda. Iya. Terus ini sehubungan dengan industri, apakah adiluhung ini sudah mencapai ke mana gerakannya? Ke perumahan, UMKM, atau sampai ke internasional, iya. Ke ekspor? Kami memang baru membangun semacam plasma ya. Plasma seperti itu. Jadi memang agak lambat sih Mas. Cuman kami dibantu juga oleh akademisi. Jadi kayak mahasiswa-mahasiswa yang datang ke sana untuk mempopulerkan juga. Oh, bisa ya. Itu membantu ya untuk menyebarkan. Iya, membantu. Karena memang segmentasi pasar kita sebenarnya terutama untuk pendidikan karakter itu kan anak-anak mulai SD, sekolah dasar. Bisa ya diterapkan ya di bisa, SD ya? Bisa. Kita bisa batik sampai bikin baju loh. Sebenarnya nggak harus dengan print. Baju batik buatanku. Kita bisa ngajar mulai anak SD kelas 5. Ada tenaganya ya? Ada kami ngajar. Ada. Kami mengajar dari tulis dan cap. Ayo nanti kita belajar sama-sama. Ayo ngajar bareng-bareng. Wah, keren ya. Ayo tergabung bersama kami. Sudah bergerak ya? Sudah bergerak. Jadi intinya gotong royong guyup rukun. Pancasila itu Mas. Iya. Jadi teori kaliku praktek dulu. Jadi gak mek teori tok dikon ngapal. Jadi aplikasi. Jadi langsung paham ya. Ya ini loh gotong royong. Ya ini loh adiluhung. Ini langsung dipraktekkan. Jadi kami harus siap untuk menjadi panutan dan suri tauladan. Harus seperti itu Mas. Gerakannya ini luar biasa ya. Menurutku luar biasa banget. Ya. Ini apakah ada campur tangan pemerintah, khususnya kebijakan, untuk membantu melestarikan gerakan yang sangat luar biasa ini? Sejauh mana pemerintah selama ini? Ya paling pemerintah memberikan pelatihan terhadap memfasilitasi berarti ya. Pelatihan. Gitu. Tapi untuk motif ini justru pemerintah mengambil dari relief-relief yang ada di candi untuk dijadikan ikon misalnya untuk Kabupaten Malang, untuk Singosari gitu. Bagi saya mengambil relief di candi itu hanya mendokumentasikan sebuah karya desain lama dimasukkan ke kain. Tapi ini ada tokoh yang memberikan inovasi, seorang inovator. Ini harusnya diangkat Mas. Lek aku loh ya. Tak golek iseng nyoto iki lah. Iya, bagus ya. Ngerti lek menurut Mas aku. Sebutannya bagus ya, mendokumentasikan itu apa? Iya. Jadi originalitasnya belum ada ya. Karena dia hanya mendokumentasikan. Iya, hanya mengambil aja. Kayak aku tak jupuk godong dengan di halamanku tak gambar yang batik. Ya mendokumentasikan daun dia ke halamanku kan. Nah, kalau dari pembatik yang dulu asalnya dari keraton itu memang penuh makna, penuh filosofi, penuh ajaran kehidupan. Beda dengan seni yang batik yang kemudian di masyarakat. Di masyarakat luar lebih banyak mendokumentasikan. Karena memang pendidikan ini dalam Mas. Ini saya ada satu pertanyaan menggelitik ya dari tadi ini.
filosofi atau pemahaman batik yang sekeren ini itu apakah sudah semua pebatik Malang sama seperti ini pemikirannya atau belum? Enggak, belum. Ah, iki loh. Belum, Mas. Oh, belum ya? Belum. Tidak semua berarti, belum Tidak ya? semua. Oh. Semuanya sibuk dengan motifnya masing-masing. Tapi saya melihat bahwa Eyang Tati inilah bersama komunitas Wangsa Singasari yang kemudian saya ketuai ini mempunyai misi pendidikan budi pekerti luhur. Ini kan langka, Mas. Melalui batik ini ya? Melalui motif batik dan membatik. Berarti di dalam kurikulum ada nilai-nilai tadi ya? Nilai-nilai ajaran kebaikan. Iya, filosofi tadi ya? Selalu diterapkan ya? Selalu diterapkan. Wah, apik banget ya. Apakah ngeh apa enggak? Yang penting yang batik lagi fokus, data kami masukkan kepada orang yang fokus ke dalam data memorinya dia. Perkara ngeh apa enggak? Itu alam. Kita tunduk kepada hukum alam. Keren nih, keren. Ono sing langsung ngeh, ada yang butuh 2 bulan, ada yang butuh 2 tahun. Ada yang butuh 2 tahun. Bude, terima kasih ya Bude. Terima kasih apa ini? Aku kok lali. 2 tahun yang lalu Bude pernah mengatakan ini. Saya ngeh sekarang Bude. Lek ngene iku lho ya apa? 2 tahun Mas ngunyai. Aku nggak bisa. Prosesi ya. Kita beda, tiap orang beda ya. Beda. Iya. Kalau enggak para nabi kan sudah sukses merubah orang. Iya. Nggak bisa. Itu kita tunduk kepada hukum semesta. Itu yang diakui, dipahami oleh orang Jawa. Ajaran Jawa. Oh, berarti tidak semua pebatik ya. Ini harus disampaikan ini ke semua. Ya, semoga ini dengan podcast ini Mas bisa tersampaikan. Dan saya juga tidak bisa memaksakan itu. Karena alam juga yang mengatur bagaimana perubahan itu terjadi. Kan cuma hukum keseimbangan Mas. Iya. Kalau kakek negatif, kita bikin aja positif lebih gede. Itu aja. Keren, Rek. Hukum alam. Bude, terima kasih banyak. Ini daging semua ini kalau menurut saya. Daging ya? Ya. Tapi harusnya ada part 2. Karena gitu ya? Nilai-nilai yang bisa di-share ke semua Indonesia Raya loh ini yang melihat. Oke. Boleh lah ya. Terima kasih banyak. Kita lain waktu banyak. Bisa kita sambung. Terima kasih banyak. Dan saya cuma pesan, Pancasila itu sifatnya universal. Dunia. Kami ada lagi motif namanya galuh. Gumelaring Adiluhung, saya pakai di sarung saya. Galuh. Gumelaring Adiluhung ini, Adiluhung ini tersebar ke 5 benua. Bayangno yang bikinnya yang Tati sudah memikirkan seperti itu, Mas. Jadi Indonesia mercusuar dunia. Mercusuar itu kan penerang dari kapal-kapal singkatnya Dobro. Iya. Maksudnya penerang apa? Gini loh, hidup itu sesungguhnya. Sejati ini menungso. Akhirnya kan back to nature. Back to nature, ya. Kembali ke alam. Setinggi-tingginya kamu teknologimu, kamu akan kering di situ. Kamu akan kembali ke alam. Yang punya Facebook, Mark Zuckerberg, berternak, bertani sekarang. Iya memang. Investasi pertanian semua. Kenapa? Karena itu ketahanan pangan itu yang akan dibutuhkan. Semua loh, triliuner semua itu. Saya sudah bertani dan itu saya kembali ke alam. Next kita cerita-cerita lagi tentang itu. Oke, siap. Ini terakhir. Kita bolehlah ada quote dari Bude untuk teman-teman semua di Indonesia. Monggo. Back to nature, back to culture. Tapi ada kata-kata dari Presiden pertama Republik Indonesia yaitu Soekarno. Ini yang selalu menjadi dasar dari pergerakan-pergerakan kita ya, menginspirasi sekali. Yaitu bangsa besar adalah bangsa yang menghormati leluhurnya dan menghargai budaya adiluhungnya. Melestarikan budaya adiluhungnya. Saya ulang ya. Yeah. Bangsa besar adalah bangsa yang menghormati leluhurnya dan melestarikan budaya adiluhungnya. Yuk kita lestarikan, kita hormati leluhur kita dengan melestarikan budaya-budaya adiluhurnya dan kita menjadi duta-duta budaya bagi bangsa-bangsa. Waduh, luar. Keren. Terima kasih Bude. Waduh, sama-sama Mas Agung. Mudah-mudahan sukses untuk kita semua. Podcast ini bisa membantu generasi muda untuk mengembalikan karakter identitas Indonesia, bangsa, ya. Karakter bangsa itu keren. Yes. High logic. Semoga
Ya. Amin, amin, amin. Terima kasih Bude atas waktu dan ilmunya. Dan kita akan nyambung lagi di lain waktu. Sama-sama, Ya, Rahayu. salam Indonesia Raya. Rahayu. Podcast Anak Bangsa, Jembatan Pencerdasan Kehidupan Bangsa. You were the shadow to my light.